Shalom. Shalom. Halo, Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Semangat baru bagi kita untuk pelajaran baru yang akan kita pelajari bersama-sama minggu ini. Dan pelajaran tidak kalah serunya, kita akan mempelajari mengenai merindukan Tuhan di Sion. Para panelis channel The Safe Ministry sudah semangat dan siap untuk berdiskusi dengan pemirsa. Tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, biarlah hati serta perasaan kami akan merindukan Tuhan di Sion. Dan biarlah pelajaran ini dapat boleh kami berikan kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Supaya mereka juga memiliki satu perasaan yang sama untuk merindukan Tuhan di Sion. Kami serahkan sepanjang diskusi pelajaran sekolah sahabat ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengantar untuk pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita satu minggu ini difokuskan kepada satu kata yaitu Sion. Ya, ini saya pikir kita orang Kristen sangat familiar dengan Sion ya. Bahkan kita di lagu-lagu kita juga ada yang menyinggung Sion ya, berjalan ke Sion. Nah, itu ya. Nah, lalu nanti kita melihat apa sebenarnya Sion ini ya. Kita coba lihat dulu ayat hafalan di Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, ini nanti di ayat hafalan ini juga secara khusus kita juga bahas nanti yang menyinggung ayat ini di pelajaran hari berikutnya. Namun satu pesan yang cukup kuat di sini adalah adanya perasaan, adanya pengakuan ya bahwa hidupnya hancur dan obatnya adalah apa? Pelataran-pelataran Tuhan. Apa itu pelataran Tuhan? Nanti kita akan lihat ya, dan apa kaitannya nanti kepada Sion ya. Nyanyian Sion dikatakan ini sebuah nyanyian pujian ya. Sion itu mengandung banyak makna. Secara geografis Sion itu sebenarnya sebuah bukit kecil ya, sebuah bukit kecil, dan ada yang menganggap itulah Bukit Moria, tapi ada juga yang mengatakan dekat dari bukit atau dari Gunung Moria. Dan dikatakan bahwa di Sion inilah ya, di Sion inilah kota Yerusalem diletakkan Allah, dan dari Sionlah berangkat ya, ada banyak berangkat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, dan bahkan Sion dikaitkan dengan apa? Dengan letak bait suci ya, dengan letak bait suci. Nah, Sion sendiri mewakili apa? Secara teologis, Sion itu mewakili kehadiran Allah ya, kehadiran Allah yang hidup di antara umatnya. Nah, itu fokus kita nanti akan diarahkan kepada apa yang dilambangkan oleh Sion ini, sebagai ada yang disebut sebagai gunung pilihan Allah, lalu Allah memerintah dari Sion dan juga mendirikan baitnya di Sion. Jadi ya, secara sederhana Sion itu adalah tempat umatnya untuk apa? Mendapatkan berkat dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Demikian pemirsa The Safe Ministry, sebagai pengantar bagi kita. Nanti kita akan menyelidiki satu persatu lebih dalam lagi yang terkait dengan bagaimana merindukan Tuhan di Sion. Baik, Pak Tobing. Sebagai judul pembahasan pertama kita, yaitu sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di pelataran lain. Seperti Pak Tobing sudah sebutkan bahwa pelataran ini artinya bait suci Tuhan. Mengapa lebih baik di bait suci Tuhan dibanding pelataran lain, Pak? Boleh dijelaskan? Coba kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Ya, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, dan mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Dan ayat 4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Tadi di awal dikatakan apa? Betapa disenangi tempat kediaman. Di Sion adalah lambang tempat kediaman Allah. Di mana Sion adalah tempat bait suci ya dibangun.
Apa arti bait suci? Ya, kalau kita katakan bahwa si pemazmur Bani Korah ini mengatakan, aku rindu, yang merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan itu dipersepsi ya oleh orang Israel adalah bait suci, tempat hadirnya Allah. Ya, jadi kalau dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Mengapa? Mengapa seperti itu? Karena pelataran Allah, yaitu bait suci, menggambarkan apa? Satu, kehadiran Allah yang hidup. Ya. Lalu yang kedua, jangan lupa bait suci adalah simbol kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Karena apa? Semua prosesi di bait suci itu menggambarkan tindakan kemurahan Tuhan yang menggambarkan akan apa? Pengorbanan Yesus. Ya, mulai dari pintu gerbang di pelataran hingga ke bilik yang maha suci, semuanya itu melambangkan apa? Adanya kehadiran Allah di situ dan adanya tindakan belas kasihan Allah, yaitu Allah berkorban ya melalui Yesus, dan adanya tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan. Oleh karenanya, orang-orang siapapun kita yang merasakan bagaimana arti dari bait suci, pastilah dia akan mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Allah. Artinya apa? Lebih baik ya, jauh lebih bermakna bagi kita ketika kita merasakan hadirat Tuhan, ketika kita merasakan belas kasihan Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan melakukan tindakan penyelamatan kita, dibandingkan 1.000 hari, bahkan lebih dari 1.000 hari di tempat lain di mana ada ketidakpastian di sana. Kita tidak tahu ya, di luar bait suci, ya ini konsepnya, di luar bait suci tidak ada kepastian bahwa kita akan selamatkan, karena hanyalah melalui Yesus keselamatan itu. Itulah sebenarnya pesan yang disampaikan di dalam Mazmur 84 ini, dan dikatakan bagi orang yang selalu merindukan pelataran Allah. Di penutup dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kuncinya adalah di situ. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sehingga apa? Sehingga kita merasakan apa? Merasakan hadirnya Allah, pengampunan Allah, ya, lalu apa? Tindakan keselamatan yang Tuhan berikan. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, makna yang terkandung dari judul yang kita pelajari dalam hari ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, di hari berikutnya kita akan membahas mengenai berdoa untuk perdamaian Yerusalem. Pak Fajar, apa yang dimaksud untuk berdoa untuk perdamaian Yerusalem dan apa hubungannya untuk keadaan kita saat ini? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ketika kita melayangkan doa kepada Tuhan, mungkin di tempat kita yang terbaik, kita merasakan bahwa ada satu kedekatan antara pendoa itu dengan Tuhan yang dia sembah. Nah, begitu juga dengan umat-umat Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel itu sendiri. Mereka akan bersuka cita ketika mereka berdoa di tempat di mana mereka betul-betul rindukan. Dalam hal ini adalah kota Yerusalem atau kota Sion ini sendiri ya. Di mana di situ di Yerusalem menjadi satu pusat kehidupan bangsa bangsa ya. Saat ini ada 3 agama di sana. Dan di situ juga ada peraturan bagi bangsa Israel. Kemudian di situ juga ada tahta penghakiman. Dan ada bait suci yang berisi tabut perjanjian, 10 hukum, dan menggambarkan sistem peradilan di bangsa Israel itu sendiri ya. Dan dengan demikian, banyak para pesiarah itu pelancong ya, pelancong yang berdoa untuk memohon keadilan, memohon untuk perdamaian di tempat di kota Yerusalem ini. Nah, di dalam Mazmur pasal 122 ini ayat 1 sampai 5, ini betul-betul pemazmur mengungkapkan ada satu sukacita ya. Saya akan bacakan dalam pasal yang ke-122 ayat yang pertama, kemudian ayat yang keempat ya. Nyanyian ziarah Daud ya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita ketika mereka ingin berangkat ke rumah Tuhan, yaitu ke Yerusalem. Mereka ingin berdoa di sana. Kemudian ayat yang keempat, kemana suku-suku bersiarah,
yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Untuk apa mereka pergi ke rumah Tuhan itu? Untuk bersyukur bagaimana keterlibatan Tuhan, bagaimana berkat pimpinan Tuhan kepada mereka dalam kehidupan mereka. Mereka datang. Jadi mereka benar-benar bersuka cita untuk datang berdoa di kota Yerusalem ini untuk mengingat akan berkat maupun pimpinan Tuhan pada masa yang lalu. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sukacita yang dilakukan oleh orang-orang atau bangsa Israel ini? Ketika kita juga rindu untuk berdoa di rumah Tuhan, yaitu mungkin di gereja ya aplikasinya. Di gereja kita memiliki satu kerinduan, datang pada hari Sabat penuh dengan sukacita. Kita ingin berdoa, kita ingin memuji kepada Tuhan, kita bisa membawa segenap keluarga untuk bertemu di sana. Artinya bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Tadi panelis saudara Elvin katakan, yang paling penting itu adalah kita mengetahui bahwa Tuhan ada satu kehadiran. Kehadiran Tuhan ada di tempat itu. Nah, di gereja, di mana kita berdoa, di mana kita menyanyikan, melayangkan lagu pujian, disitulah hadirat Tuhan itu berada di situ dan kita bisa merasakan kedekatan Tuhan. Nah, kemudian Mazmur juga mengajarkan kita bahwa doa untuk kesejahteraan umat beriman itu harus menjadi satu pokok utama doa bagi anak-anak Tuhan. Karena hanya umat Tuhan yang kuat dan bersatu yang dapat mewartakan kabar baik tentang kedamaian dan keselamatan Tuhan kepada dunia. Kalau kita menginginkan satu perdamaian di atas dunia ini, kita mesti harus berdamai dahulu dengan Tuhan. Kita berlaku untuk tetap memiliki satu hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Kita berdamai dulu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kedamaian bagi kita dan kita akan memberikan satu pengaruh, ada satu kedamaian di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin di seluruh dunia ya untuk saat ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Sion, rumah segala bangsa. Sion yang merupakan kediaman Tuhan, artinya rumah bagi semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu atau bangsa-bangsa tertentu saja. Pak Tobing, apa boleh diuraikan lebih lanjut lagi mengenai pelajaran kali ini? Baik, pemirsa The Safe Ministry, Sion dikatakan rumah segala bangsa. Kita kembali kepada pemahaman kita terhadap Sion. Sion adalah simbol hadirat Allah, yaitu hadirnya bait suci, dan bait suci adalah lambang apa? Lambang keselamatan atau campuran Allah di dalam memberikan keselamatan kepada kita. Lalu Sion dilambangkan sebagai Yerusalem. Yerusalem dilambangkan sebagai kota suci. Ya, kota suci, tempat Allah berkerajaan, tempat Allah melakukan keajaiban-keajaibannya, tempat Allah memilih dan mengumpulkan umat-umatnya. Jadi kalau dikatakan Sion, rumah segala bangsa, artinya kita kembali. Apa semua itu yang dilambangkan? Itu semua melambangkan apa? Yaitu Allah itu sendiri. Jadi Allah kita adalah Allah yang tempat di mana semua bangsa akan tinggal di dalamnya. Ya, menjadi rumah bagi segala bangsa. Allah memberikan keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada orang yang bukan Yahudi. Allah juga memberikan keselamatan karena Allah, Sion adalah rumah segala bangsa. Jadi artinya pemirsa The Safe Ministry, ya sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang universal, Allah yang maha kasih, yang mencintai semuanya. Dan Allah yang apa? Allah yang menyelamatkan, ya menyelamatkan semua orang yang rindu bertobat yang datang kepadanya. Oleh karena itu bagaimana kita menginterpretasi amanat agung yang diberikan Yesus kepada kita agar apa? Membawa kabar Injil sehingga apa? Semua bangsa akan mengakui bahwa Sion, tempat kediaman Allah, adalah rumah bagi segala bangsa. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita pemirsa The Safe Ministry, ya bagaimana agar semua orang mengerti apa itu Sion dan merindukan ya
Sion, ya, tempat pertemuan Allah, tempat Allah berkerajaan, tempat Allah melakukan tindakan-tindakan keselamatan. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Betty. Baik, Pak Tobing. Kita sudah membahas mengenai bagaimana Sion merupakan rumah segala bangsa. Dan kali ini kita akan juga mempelajari mengenai bagaimana Sion akan memberikan keamanan dan kedamaian bagi kita. Pak Fajar boleh bantu untuk pemirsa The Safe Ministry dan saya juga sendiri untuk lebih memahami pelajaran ini, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ada satu kerinduan bahwa kota Yerusalem atau Gunung Sion ini sangat begitu aman dan penuh dengan kedamaian ya. Jadi kerinduan dari bangsa Israel maupun orang-orang lain itu memiliki satu kedamaian di dalam huruf pasal. Mari kita baca dahulu ya. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi pemazmur mengatakan pertama kali di pasal yang 46, dinyatakan dahulu bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai satu-satunya penolong di dalam kesesakan. Dan itu sangat terbukti melalui sejarah pada masa lalu bahwa Allah itu merupakan satu-satunya sumber pertolongan bagi bangsa Israel. Nah, kemudian ayat yang ketiga, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung guncang di dalam laut, sekalipun laut dan berbuih airnya, sekalipun goyang dan gelora. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolong pagi. Artinya, di atas dunia ini digambarkan bahwa banyak sekali aliran sungai. Itu artinya bahwa seluruh bangsa itu bergejolak. Artinya banyak sekali peperangan yang terjadi, bahkan mungkin gempa bumi dan banyak peristiwa-peristiwa yang akan menghancurkan umat manusia. Namun, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, Tuhan itu hadir ketika kejahatan itu banyak sekali, ketika mungkin ketidakpastian di dalam kehidupan di atas dunia ini. Namun, kekuatan dalam Tuhan itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah tergoyahkan. Dan ada satu bukti bahwa meskipun kita harus menghadapi sesuatu hal yang mungkin peperangan dan seluruh kehancuran oleh alam semesta, namun kasih Tuhan itu akan tetap berada di situ. Dan satu-satunya sumber pertolongan hanya di dalam Tuhan. Nah, pelajaran yang bisa ambil dari sini, meskipun kita menyadari semua banyak gejolak, peperangan, tidak ada kedamaian satu sama lain, bangsa melawan bangsa. Namun di dalam Tuhan itu ada satu kedamaian, ada satu keamanan, ada satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Kalau seandainya kita percaya kepada Tuhan, kita akan diliputi ada satu rasa syukur, kedamaian, sehingga itu bisa mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan semua kejahatan yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan itulah satu-satunya sumber pertolongan. Dan Tuhan yang adalah perlindungan sempurna adalah sumber kedamaian dan keamanan kekal Sion. Kata yang menyoroti keamanan Sion adalah sekalipun di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang 3 ya, seperti yang tadi saya katakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam. Artinya iman kita tidak akan tergoyahkan. Iman kita tidak akan berubah ketika semua menghantam kehidupan kita. Penderitaan, pencobaan maupun ujian itu menghantam kehidupan kita. Kita tidak akan tergoyahkan. Oleh karena Tuhan adalah sumber pertolongan, di situ ada satu kekuatan bagi kita. Nah, kemudian Tuhan menanggapi dengan kekuatan yang tidak menyenangkan sehingga firman-Nya yang telah menciptakan bumi sekarang menyebabkan bumi hancur. Artinya bahwa Tuhan masih tetap memberikan kekuatan, memberikan pertolongan maupun penopang bagi kita ya. Meskipun dunia itu akan hadapi di dalam Tuhan, Tuhan masih tetap menopang bumi kita ini. Sehingga kita tidak berkhawatir mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita ketika kita masih tetap memegang tangan Tuhan. Demikian, Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Seperti yang Pak Fajar sudah sebutkan bahwa iman kita tidak boleh tergoyahkan. Dan pelajaran hari Kamis berjudul yaitu tidak tergoyahkan seperti Gunung Sion. Kita akan sama-sama dengarkan penjelasannya lebih lanjut lagi mengenai tidak tergoyahkan dari Pak Fajar. Silakan, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa Safe Ministry. Pelajaran hari Kamis ini adalah sambungan dari pelajaran yang sebelumnya, bahwa
iman kita itu tidak akan seperti halnya Gunung Sion ya. Tidak akan tergoyahkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Gunung Sion ini adalah lambang kekuatan, kemudian lambang juga ketabahan kita. Keindahan Gunung Sion juga mengelilingi Yerusalem, memastikan bahwa perlindungan itu akan ada, diberikan oleh Tuhan. Sehingga ketika kejahatan itu menyeliputi dalam kehidupan kita, Gunung Sion menjadi satu-satunya, satu tempat pengharapan, perlindungan yang sangat begitu nyata. Dan anak-anak Allah boleh jadi mungkin putus asa, boleh jadi mereka patah semangat. Bagaimana melihat orang jahat yang justru mereka berhasil dalam kehidupan kita? Malah justru dengan kejahatan yang mereka lakukan itu ada satu kesejahteraan, mungkin ada satu kesuksesan yang mereka terima. Kadang-kadang kita merasa jealous, merasa mungkin iri hati, cemburu, melihat orang-orang fasik, orang-orang jahat, mereka malah justru lebih 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 sejahtera, mungkin lebih lebih mapan kehidupannya. Tetapi jangan salah ya, bahwa Tuhan melihat dari surga, melihat akan kehidupan masing-masing umatnya di atas dunia ini. Meskipun kita merasa bahwa ada satu ketidakadilan berlaku di atas dunia ini, namun itu tidak akan menggoyahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun kita tahu kejahatan yang mereka lakukan itu akan mensejahterakan kehidupan mereka, tetapi pada akhirnya ada satu penghakiman, ada satu penghukuman, ada satu keadilan Tuhan akan dinyatakan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita patah semangat melihat orang lain mungkin justru lebih lebih sejahtera daripada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, apa sih nasihat maupun seruan Tuhan kepada anak-anak Allah itu sendiri? Yaitu untuk tidak tergoyahkan dalam iman. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sama seperti halnya bahwa Gunung Sion itu tidak akan tergoyahkan. Mereka percaya bahwa Gunung Sion, tempat Yerusalem baru itu tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah tergoyahkan ya. Begitu juga dengan iman, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu pun juga tidak akan tergoyahkan. Sehingga pada waktunya nanti, keadilan itu akan dinyatakan. Tuhan akan memberikan penghakimannya kepada setiap manusia. Dan masing-masing umat manusia itu harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas dunia ini. Apakah kita tidak setia kepada Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang jahat, orang yang tidak menurut akan firman Tuhan? Ataukah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Karena apa? Ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, meskipun tindakan Tuhan, keajaiban-keajaiban itu kita rasa bahwa itu sesuatu hal yang sangat misteri ya. Peristiwa-peristiwa penciptaan alam semesta yang mungkin tidak masuk di akal kita. Kemudian sejarah firman Tuhan nyatakan bahwa Yesus, Tuhan kita yang kita sembah rela harus turun di atas dunia. Kadang-kadang tidak masuk akal di dalam benak maupun pikiran kita. Kemudian dia rela mati di atas kayu salib. Dan kita dapat membaca firman Tuhan bahwa dia bangkit di antara orang mati. Kemudian dia naik surga dan menyediakan satu tempat bagi kita. Kadang-kadang bila kita masukkan di dalam benak pikiran kita rasa bahwa itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Namun dengan iman yang kita miliki, kita tahu bahwa keajaiban-keajaiban yang sangat begitu nyata, yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, itu akan meneguhkan iman kita. Dan kepercayaan kita akan tetap setia sampai selama-lamanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Pak Tobing akan memberikan kesimpulan akan pelajaran ini. Pemirsa The Safe Ministry, Sion adalah satu simbol kehadiran Allah. Sion adalah satu simbol pemerintahan Allah, dan Sion adalah satu simbol tempat bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan biarlah kita selalu merindukan Tuhan di Sion. Dan Sion itu adalah bait suci Allah itu sendiri, di mana bait suci menceritakan pekerjaan kemurahan belas kasihan Tuhan. Di situ ada pengorbanan, di situ ada tindakan kasih, di situ ada tindakan yang besar, ya tindakan-tindakan Allah yang besar dalam menyelamatkan kita. Kalau kita menghadapi kesulitan hidup,
apakah kesulitan hidup secara rohani maupun secara jasmani, ya, di dalam kita mencari kebutuhan hidup di dunia ini. Mari kita datanglah ke Sion. Di situ kita rasakan kehadiran Allah. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Allah, oleh karena Allah sudah melakukan tindakan yang besar. Tidak ada pencobaan atau penghambat yang terlalu besar bagi Allah, karena Allah lah, ya, yang berdaulat, yang memerintah, yang melakukan segala keputusannya kepada kita. Biarlah kita selalu datang bernyanyi, menyanyikan nyanyian Sion, nyanyian kemuliaan Allah, nyanyian keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan di pelatarannya. Biarlah setiap hari hidup kita rindu kepada kehadiran Allah, baik di dalam tindakan kita dimanapun kita berada, baik ketika mata terbuka maupun tidak, ketika kita tidur. Biarlah itu semua Allah yang menginspirasi kita. Biarlah kiranya Mazmur-Mazmur Sion ini mengajak kita agar kita selalu rindu terhadap kehadiran Allah, sehingga kita akan mengatakan lebih baik berada satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di pelataran yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas hadirat Allah dan perlindungannya. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, biarlah kerinduan hati kami adalah kerinduan bertemu dengan Engkau di Sion, Tuhan. Biar kerinduan kami dipenuhi oleh kerinduan hal-hal yang spiritual, di mana Tuhan menunjukkan betapa Engkau berbelas kasihan, mengampuni kami, dan Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Tidak ada persoalan hidup yang terlalu besar bagi kami selama kami merindukan Engkau, Tuhan, bertemu di Sion. Biarlah semua perbuatan ajaib-Mu itu, Tuhan, nyata di dalam hidup kami, kepada kami dan bersama pemirsa The Safe Ministry. Pertemukanlah kami nanti, Tuhan, di Gunung Sion yang Tuhan janjikan bagi kami ketika Engkau nanti datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat dan sukacita yang kita rasakan setelah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Dan tentunya kami berharap juga pemirsa The Safe Ministry merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Kami juga rindu untuk bisa lebih banyak lagi berbicara dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk pencet suka pada video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Kami tidak sabar untuk bertemu di pelajaran berikutnya, jadi jangan lupa untuk selalu mempelajari Sekolah Sabat melalui channel The Safe Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom.